Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 11 Juli. Kasus kematian ibu dan anak terjadi di Desa Penan, Kabupaten Taitung kemarin malam. Diketahui bahwa ibu berusia 75 tahun itu sudah lama terbaring di tempat tidur, sedangkan anak laki-laki berusia 52 tahun adalah pengasuh utama. Hasil investigasi mengonfirmasi bahwa sang ibu meninggal secara alami, namun penyebab kematian putranya masih belum dapat dipastikan. Pada tengah malam tanggal 9, polisi Taitung menarik garis polisi di depan rumah yang berada di Desa Peinan karena tragedi meninggalnya sepasang ibu dan anak di atas ranjang. Anggota keluarga yang terkejut juga segera tiba di lokasi. Polisi menjelaskan bahwa kedua ibu dan anak ini telah meninggal beberapa waktu ketika mereka tiba dan tidak ada tanda-tanda perkelahian atau intervensi dari luar di TKP, maka menutup kemungkinan pembunuhan pada evaluasi awal. Selain itu juga tidak ada surat wasiat. Hasil visum menunjukkan sang ibu meninggal karena sebab alami dan penyebab kematian anak masih perlu diselidiki. Pemerintah Kabupaten Taitung menyatakan mereka memberikan layanan perawatan jangka panjang atau PJP secara teratur kepada ibu dan anak ini. Namun, tragedi PJP masih saja sering terjadi pada akhir-akhir ini. Misalnya, pada awal Februari, 3 dari 4 anggota keluarga di Chonghe, New Taipei meninggal dalam tragedi keluarga. Hanya ayah demensia berusia 84 tahun yang masih hidup. Ormas mensinyalir bahwa dalam menanggapi perubahan yang cepat dalam keluarga dan masyarakat, pemerintah harus merancang kebijakan nasional yang sepadan dengan kebutuhan nyata rakyat. 可能我夜间需要有人，可能我假日需要有人，可能需要的是机构式的服务。从民众需要去回头检视我们现在服务提供的量能是不是充足的。 Selain itu, Ormas juga mengingatkan menghadapi berkurangnya jumlah anggota yang tinggal bersama dalam keluarga, setiap orang berpeluang menjadi orang yang mengasuh. Dalam menghadapi PJP, bantuan yang tepat dari luar dan pelepasan stres batin sangat dibutuhkan untuk mencegah terulangnya tragedi perawatan jangka panjang. Dari Januari hingga Mei tahun ini, gaji reguler substansial semua karyawan telah meningkat sebesar 0,02% per tahun, beralih dari negatif menjadi positif. Namun karena penurunan angka ekspor, hal ini juga memengaruhi minat perusahaan untuk memberikan bonus. Dalam hal gaji total real mengalami penurunan tahunan sebesar 0,81%, yang merupakan pertumbuhan negatif pertama dalam periode yang sama selama 7 tahun terakhir. Menurut survei pencarian kerja dari situs lowongan kerja, 96,6% perusahaan ingin mengupah lulusan baru atau pemuda habis wajib militer. Survei menunjukkan perusahaan menawarkan upah rata-rata $30.471 Taiwan untuk lulusan baru S1, lebih tinggi $323 Taiwan dibanding tahun lalu, dan $33.625 Taiwan untuk lulusan baru S2, lebih tinggi $713 Taiwan dibanding tahun lalu. 基本工资的7连升呢，推升了这个新鲜人起薪的一个增加。 DGBIS juga mengumumkan bahwa upah reguler rata-rata dari Januari hingga Mei adalah $45.314 Taiwan dengan peningkatan tahunan 2,46%. Total gaji rata-rata adalah $63.689 Taiwan dengan peningkatan tahunan 1,61%. Tapi jika dikurangi IHK sebesar 2,44% untuk periode yang sama, upah reguler hanya meningkat 0,02%, sedangkan pertumbuhan total upah real berkurang 0,81%, mencatat pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam hampir 7 tahun terakhir. Produsen panel Innolux melakukan pelangsingan organisasi belakangan ini. Perusahaan mengonfirmasi telah merampungkan program khusus 65 di mana 300 lebih karyawan mengajukan permohonan pensiun preferensial. Upaya pengurangan biaya personal diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi panel. Suhu tertinggi di Taiwan kemarin yang mencapai 38,8 derajat Celcius tercatat di stasiun pengamat cuaca Qinlun di Taitung. Bulan ini jumlah cedera akibat cuaca panas terus bertambah. Lebih dari 200 orang telah mengunjungi dokter, sementara di kota Yuanlin Changhua ada rambu jalan yang terkelupas akibat suhu tinggi berkelanjutan. Rambu jalan di kota Yuanlin Changhua diduga meleleh akibat panas terik. Lapisan plastik yang ditempelkan pada plat besi berubah bentuk dan terkelupas akibat suhu tinggi beberapa hari terakhir. Cuaca di Taiwan panas cerah, suhu tertinggi 38,8 derajat Celcius tercatat di stasiun pengamat cuaca Kabupaten Taitung pada Senin siang. Suhu tinggi juga menyebabkan cedera akibat panas terus meningkat. Menurut statistik MOHW, dari 1 hingga 9 Juli jumlah kunjungan ke dokter terkait cedera akibat panas di Taiwan mencapai 274 kasus. Dokter UGD memperingatkan jika kelelahan akibat panas tidak segera diatasi dengan banyak minum air, dikhawatirkan akan beralih menjadi heat stroke dengan tingkat fatalitas 50%.
Sejak 6 bulan terakhir, medsos TikTok dengan jumlah pengguna lebih dari 1 miliar di seluruh dunia telah menjadi media populer untuk merekam video tantangan melompat. Karena terlampau menantang, banyak orang yang ikut melompat dari perahu yang berlayar dengan kecepatan tinggi. Namun ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, yang mudah menyebabkan patah leher dan tenggelam. Sejauh ini telah menyebabkan 4 kasus kematian. Penantang berdiri di buritan kapal dan melompat saat kapal melaju dengan kecepatan tinggi. Ia segera diterang semburan air dan terkesan mengerikan. It's killed 4 people already. I think 2 or 3 people broke their necks and then another one was ran over by the boat. I don't understand, especially with Gen Z in this day and age of information, how kids are still falling victims to these challenges. Kendati pun tahu berbahaya, masih saja banyak orang berani mencoba. Penantang yang berhasil bahkan mengunggah videonya di medsos untuk pamer. Pihak berwenang Alabama AS memperingatkan tantangan ini diikuti banyak orang dan telah menelan 4 korban jiwa karena merompak dari kapal yang melaju dengan kecepatan tinggi mudah menyebabkan patah leher dan tenggelam. Ironisnya, salah satu korban jiwa adalah ayah dari 3 anak, di mana momen sang ayah meninggal karena tantangan lompat kapal direkam oleh istri dan anaknya dari atas kapal. 快速流动的水的时候呢，你跳下去，它造成的效果就好像一个人跳到水泥地一样，所以它会导致这些身体的一个骨折。如果造成是颈部骨折的时候呢，那当然就会造成一些不可逆的一个危险，可能会全身瘫痪甚至死亡。 Dokter memperingatkan, baik untuk tantangan lompat kapal, banana boat, atau permainan air lainnya, hindari kecelakaan dengan memerhatikan pergerakan kapal. Selain itu, penting untuk melindungi kepala dan leher dengan baik karena permukaan air akan sekeras beton. Gunung lumpur di desa Wantan, Pingtung kembali meletus hari ini. Lokasinya dekat dengan kuil Huangyuan. Petugas kuil mengatakan bahwa mereka mencium bau belerang beberapa hari lalu dan gunung akhirnya meletus hari ini. Ada 3 titik letusan, salah satunya adalah lokasi yang sama dengan letusan tahun 2006 yang meletus lagi setelah 17 tahun kemudian. Tanggal 11 dini hari, warga menemukan gunung lumpur berapi di desa Wantan, Pingtung terus menyemburkan lumpur. Total ada 3 titik luapan, salah satunya tidak meletus selama lebih dari 10 tahun, kali ini juga menyemburkan lumpur. Petugas kuil menyampaikan mereka mencium bau belerang beberapa hari lalu dan menemukan gunung kemudian meletus. Untungnya semburan itu dekat dengan parit dan tanaman padi tahap pertama sudah dipanen, sehingga tidak berdampak serius pada tanaman. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.